Halo pemirsa, kembali lagi di Wanyus Sore. Hari ini, Wanyus Sore akan merangkum informasi mengenai Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, yang mengatakan bahwa Canberra mendukung pemogokan Amerika Serikat atas Iran dan menyerukan deeskalasi dan kembalinya diplomasi. Informasi lainnya, pemirsa, pemberontak Houthi yang didukung Iran di Yaman mengatakan mereka akan melanjutkan serangan terhadap kapal-kapal Amerika Serikat di Laut Merah jika Amerika Serikat bergabung dengan kampanye militer Israel untuk terus melakukan serangan kepada Iran. Good morning. The world has long agreed that Iran cannot be allowed to get. Perdana Menteri Australia Anthony Albanese mengatakan pada hari Senin 23 Juni bahwa Canberra mendukung pemogokan Amerika Serikat atas Iran dan menyerukan deeskalasi dan kembalinya diplomasi. Menurutnya, dunia telah lama sepakat bahwa Iran tidak dapat diizinkan untuk mendapatkan senjata nuklir dan ia mendukung tindakan untuk mencegahnya. Albanese mengatakan informasi itu jelas bahwa Iran telah memperkaya uranium menjadi 60% dan tidak ada penjelasan lain untuk mencapai 60 selain terlibat dalam program yang bukan tentang tenaga nuklir sipil. The risk of regional escalation. And that's why Australia called upon Iran to come to the table and abandon any nuclear weapons program. Iran didn't come to the table just as it has repeatedly failed to comply with its international obligations. We urge Iran not to take any further action that could destabilize the region. Badan Energi Atom Internasional Pengawas Nuklir Amerika Serikat yang memeriksa fasilitas nuklir Iran melaporkan pada 31 Mei bahwa Iran memiliki cukup uranium yang diperkaya hingga 60% jika diperkaya lebih lanjut untuk 9 senjata nuklir. Australia menutup kedutaannya di Teheran pada hari Jumat 20 Juni setelah Wong berbicara dengan Sekretaris Negara Amerika Serikat Marco Rubio. Very distressing for Australians. We have over 3,000 Australians and their families who have registered with us as seeking to leave, and obviously airspace remains closed. We have deployed people to the Azerbaijani border in the event that more Australians are able to exit through that border. The information has been clear. Australia telah menangguhkan evakuasi bus dari Israel setelah pemogokan Amerika Serikat pada fasilitas nuklir Iran, tetapi membuat persiapan untuk evakuasi potensial jika ruang udara di Israel dibuka kembali, kata Wong. Australia mengatakan telah mengirim 2 pesawat pertahanan ke Timur Tengah dalam peran non-tempur untuk membantu evakuasi sipil. Over a period of هجوم وعدوان أمريكي مساند للعدو الإسرائيلي ضد إيران في إطار الهدف نفسه الرامي لتمكين العدو الإسرائيلي من السيطرة على المنطقة كلها وهذا ما لا يمكن السكوت عنه. Militer Israel tengah mempersiapkan kemungkinan perang yang panjang melawan Iran. Hal itu dilakukan Israel setelah resmi mendapatkan dukungan dari Amerika Serikat di tengah gempuran Iran. Sementara, Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, memperingatkan keterlibatan militer Amerika Serikat di perang Iran-Israel akan sangat berbahaya. Potensi perang Iran versus Israel yang lebih luas juga mengancam. Pemberontak Houthi yang didukung Iran di Yaman mengatakan mereka akan melanjutkan serangan terhadap kapal-kapal Amerika Serikat di Laut Merah. Jika Amerika Serikat bergabung dengan kampanye militer Israel untuk terus melakukan serangan kepada Iran.
Houthi menghentikan serangan tersebut pada bulan Mei berdasarkan kesepakatan dengan Amerika Serikat. Militer Israel mengatakan bahwa mereka menyerang fasilitas penelitian nuklir Iran semalam dan menewaskan 3 komandan senior Iran. Dalam upaya untuk menghancurkan program nuklir Iran. Iran kembali meluncurkan pesawat nirawak dan rudal ke Israel, tetapi tidak ada laporan kerusakan yang signifikan. Pemerintah Amerika Serikat mempercepat evakuasi warganya dari beberapa wilayah di Timur Tengah. Hal itu dilakukan usai Presiden Donald Trump memerintahkan serangan bom penghancur ketiga situs nuklir Iran. Langkah ini diambil karena meningkatnya ancaman serangan balasan dari Teheran, yang diperkirakan akan menyasar kepentingan Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah. Hal ini juga diambil karena muncul kekhawatiran serangan balasan Iran akan menargetkan orang-orang Amerika Serikat di wilayah Israel. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat telah menggandakan jumlah penerbangan evakuasi darurat bagi warga Amerika. Kedubes Amerika Serikat di Lebanon juga telah meningkatkan peringatan perjalanan di Timur Tengah karena kekhawatiran serangan balasan Iran. Dalam pemberitahuan internal dan publik, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat selama akhir pekan menerbitkan peringatan secara signifikan kepada orang-orang Amerika di Timur Tengah. Otoritas Amerika Serikat itu juga telah memerintahkan personil yang tidak berkepentingan, termasuk keluarga para staf di Kedubes Beirut, untuk meninggalkan Lebanon. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi tiba di Moskow untuk bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin pada Minggu 22 Juni. Kedatangan Araghchi ke Rusia bertujuan untuk membahas serangan terbaru yang dilakukan oleh Israel dan Amerika Serikat terhadap 3 fasilitas nuklir utama di Iran, menurut laporan kantor berita Mer. Pertemuan Putin dengan Araghchi dijadwalkan akan dilakukan pada Senin 23 Juni ini. Saat di Istanbul, Sabtu 21 Juni, Araghchi mengatakan bahwa kunjungannya ke Moskow merupakan bagian dari kemitraan strategis antara Teheran dan Moskow.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Minggu 22 Juni pagi memastikan pasukannya telah membom 3 fasilitas nuklir Iran di Fordo, Natanz, dan Isfahan. Serangan dilakukan dengan 6 bom penghancur bunker yang dijatuhkan ke fasilitas Fordo menggunakan pesawat siluman B-2 disusul dengan puluhan rudal jelajah yang diluncurkan dari kapal selam ke fasilitas Natanz dan Isfahan. Serangan tersebut termasuk bagian dari eskalasi terbaru serangan militer Israel terhadap Iran yang didukung oleh Amerika Serikat sejak Jumat 13 Juni lalu dan diikuti serangan balasan dari Teheran. Kementerian Kesehatan Iran mencatat sebanyak 430 orang tewas dan lebih dari 3.500 lainnya terluka akibat serangan Israel. Sementara Israel melaporkan sedikitnya 25 orang tewas dan ratusan lainnya luka-luka akibat serangan balasan. Parlemen Iran menyatakan dukungannya untuk menutup Selat Hormuz, jalur pelayaran strategis yang menjadi rute sekitar 20% pasokan minyak dunia setiap harinya. Stasiun televisi milik pemerintah Iran, Pers TV, menyebutkan langkah ini dipicu oleh serangan militer Amerika Serikat terhadap fasilitas nuklir Iran yang memicu reaksi keras dari pihak parlemen. Meski begitu, keputusan final tetap berada di tangan lembaga keamanan tertinggi negara tersebut. Ancaman penutupan Selat Hormuz bukanlah hal baru. Selama bertahun-tahun, Iran menggunakan kemungkinan ini sebagai alat tekanan terhadap negara-negara barat, terutama ketika ketegangan geopolitik meningkat. Saat ini, situasi kian memanas menyusul keterlibatan Israel dan dukungan militer Amerika Serikat dalam serangan terhadap Iran. Anggota Komisi Keamanan Nasional Parlemen Iran yang juga komandan di Korps Garda Revolusi Iran, Esmail Kosari, menyatakan bahwa parlemen telah setuju opsi penutupan selat tersebut. Namun ia menegaskan bahwa pelaksanaan keputusan tersebut sepenuhnya berada dalam wewenang Dewan Keamanan Nasional tertinggi. Dalam wawancara sebelumnya, Kosari menyebut bahwa penutupan Selat Hormuz akan dilakukan bila dianggap perlu oleh pihak berwenang. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi enggan berkomentar mengenai hal ini dan mengatakan berbagai opsi tersedia bagi pemerintah Iran. Selat Hormuz membentang antara Iran dan Oman, merupakan jalur penting yang menghubungkan Teluk Persia dengan Teluk Oman dan Laut Arab.
Bila penutupan selat dilakukan, langkah ini berpotensi besar mengganggu pasar energi global dan memicu lonjakan harga minyak mentah. Meski konflik dengan Iran masih memanas, Israel tetap melancarkan serangannya ke wilayah jalur Gaza. Diberitakan Al Jazeera pada Senin 23 Juni 2025, serangan Israel menargetkan wilayah permukiman Gaza. Situasi saat ini semakin sulit, pasalnya sebagian besar ambulans di Gaza tidak lagi beroperasi setelah stok bahan bakar habis. Pasukan Israel terus menyerang para pencari bantuan dan warga Palestina yang berada sangat dekat dengan titik distribusi Yayasan Kemanusiaan Gaza, di mana setidaknya 7 warga Palestina telah tewas sejak Minggu pagi waktu setempat. Menurut sumber Al Jazeera Arabi, 37 warga Palestina telah tewas akibat serangan Israel di seluruh jalur Gaza pada hari Minggu. Sementara itu, Reuters melaporkan pada Jumat lalu tembakan Israel dikabarkan menewaskan sedikitnya 44 warga Palestina di Gaza. Banyak di antara korban tewas sedang mencari bantuan makanan, ungkap pejabat setempat. Di sisi lain, Badan Anak-anak PBB menyatakan bahwa kelangkaan air minum di Gaza sudah mencapai tingkat krisis. Lalu setidaknya 25 orang yang sedang menunggu truk bantuan tewas akibat serangan Israel di sebelah selatan Netzarim, wilayah Gaza Tengah. Dalam 44 jam terakhir, sebanyak 202 orang tewas, termasuk 4 jenazah yang ditemukan tewas setelah serangan Israel, dan 1.037 orang terluka akibat serangan Israel di Gaza, Kementerian Kesehatan melaporkan. Beberapa hari terakhir, serangan Israel terhadap lokasi distribusi bantuan di Gaza meningkat karena ribuan warga Palestina berkumpul setiap hari dengan harapan menerima jatah makanan setelah blokade pengiriman bantuan Israel selama 2 bulan. Sejak Israel melancarkan perang di Gaza pada Oktober 2023, sedikitnya 55.959 warga tewas dan sekitar 131.000 terluka akibat serangan Zionis Israel. ایران در مقابل جنگ تحمیلی محکم میایسته، همچنانی که تا حالا ایستاده. در مقابل صلح تحمیلی Iran membantah klaim Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyebut situs nuklir Fordow telah dihancurkan. Teheran menegaskan tidak ada kerusakan permanen maupun kontaminasi radiasi akibat serangan udara Amerika Serikat. Pejabat Iran menyebut sebagian situs memang diserang, tapi fasilitas inti telah dievakuasi sebelumnya.
Serangan ini memicu penutupan wilayah udara Israel dan rapat darurat oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Dikutip dari CNN dan Al Jazeera, Trump mengonfirmasi Amerika Serikat melancarkan serangan udara terhadap fasilitas nuklir di Fordow, Natanz, dan Isfahan. Konfirmasi ini disampaikan melalui postingan di akun Truth Social pada Sabtu 21 Juni 2025 malam atau Minggu 22 Juni 2025 waktu Indonesia bagian Barat. Trump menyebutkan serangan tersebut merupakan bagian dari upaya Amerika Serikat untuk menghentikan program nuklir Iran. Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengadakan pertemuan dengan pejabat pertahanan senior pada Sabtu, 21 Juni 2025 malam. Setelah serangan udara Amerika Serikat terhadap fasilitas nuklir Iran. Pertemuan itu juga dihadiri oleh beberapa menteri penting, termasuk Menteri Keamanan Nasional dan Menteri Urusan Strategis. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Sampai jumpa di Wanyus Sore berikutnya. Setiap hari pukul 7 malam hanya di kanal YouTube TV Wanyus.com.